Selamat datang kembali di Wonosobo View, dan ini sudah memasuki bulan Juli ya guys. Jadi di bulan ini, tepatnya pada tanggal 24 Juni nanti, kota tercinta Wonosobo ini sudah memasuki usia 199 tahun. Jadi tahun depan usia Wonosobo ini sudah genap 2 abad. Itu kalau dihitung sejak Bupati pertama Wonosobo, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Setionegoro, memindahkan pusat kekuasaan dari Selomerto ke daerah yang sekarang menjadi Wonosobo kota ya. Tapi sebenarnya sejarah Wonosobo ini membentang jauh lebih lama daripada saat Kanjeng Raden Tumenggung Setionegoro ini memindahkan pusat kekuasaannya. Menurut berbagai sumber, ini saya ringkaskan saja ya, kalau diceritakan secara terperinci waktunya ya nggak cukup nanti. Menurut berbagai sumber sejarah Wonosobo ini dimulai sejak kira-kira abad ke-7 sampai 8 Masehi ya, pada masa Kerajaan Mataram kuno, Mataram Hindu-Buddha. Ini dibuktikan dengan diketemukannya candi di dataran tinggi Dieng ya, yang diperkirakan dibangun pada abad ke-7 sampai akhir abad ke-8, dan ini diketahui menjadi bangunan menhir yang tertua yang diketahui ya. Sehingga Wonosobo ini menjadi the soul of Java atau cikal bakal budaya Jawa, karena sejarah yang dimulai dari dataran tinggi Dieng ini lebih awal dari pembangunan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Dan kalau di Selomerto ini, dengan diketemukannya situs Candi Bogangan yang didirikan pada masa dinasti Sailendra. Situs ini diketemukan pada tanggal 23 Februari 1982. Walaupun tidak banyak literatur yang bisa kita ketemukan, tapi menurut penelitian situs ini dibangun pada sekitar tahun 824. Jadi abad ke-8 ya, itu pada masa dinasti Sailendra. Memang situs ini tidak selesai dibangun karena dipindah dan digantikan dengan Candi Mendut, sehingga disimpulkan pada abad ke-7 dan ke-8 daerah dingin di kaki Gunung Sindoro Sumbing ini sudah ada penduduknya ya, walaupun tidak diketahui juga pada waktu itu disebut sebagai nama apa ya, karena memang sedikit literasinya. Tahun demi tahun berlalu dan abad demi abad juga berganti. Sekarang kita memasuki abad ke-17. Menurut cerita rakyat ya, Wonosobo ini tidak bisa lepas dari kedatangan 3 pengembara, yaitu Kiai Kolodete, Kiai Karim, dan Kiai Wali. Nah, ketiganya itu menyebar. Kiai Kolodete menempati Dieng, Kiai Karim menempati Kalibeber, dan Kiai Wali menempati Wonosobo kota. Nah, dari sinilah mulainya penyebaran agama Islam di Wonosobo. Dan dari Kiai Wali inilah yang dipercaya menurunkan penguasa-penguasa yang memerintah di Wonosobo. Tahun demi tahun berlalu sehingga Syekh Abdullah Al-Akbar atau yang dikenal sebagai Kiai Wanasaba atau Kiai Wonosobo ini
menikah dengan Dyah Yogowangi, putri Demang Silomerto, dan diangkat menjadi penguasa di daerah Silomerto dan sekitarnya. Di bawah pemimpinan beliau ini, desa Silomerto dan sekitarnya semakin maju. Dan ketika Raja Demak Bintoro, Raden Patah, ini mengunjungi Silomerto melihat kemajuannya, beliau merasa senang ya, sehingga pada tanggal 25 Mei 1489 Kademangan Wonosobo ini resmi ditetapkan menjadi Kabupaten Wonosobo, tapi statusnya masih dalam pembinaan Kerajaan Demak Bintoro. Dan ini terus berlanjut pada masa pemerintahan Pajang dan pada zaman Mataram Islam. Siapa saja penguasa Wonosobo sejak zaman Kyai Wanasaba ini sudah saya bahas di video yang lalu ya. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Penguasa demi penguasa berganti sampai tiba saatnya pada zaman Diponegoro ya, pada zaman perang Diponegoro. Ketika Muhammad Ngarpah ini meraih kemenangan saat melawan Belanda di desa Legorok. Ini adalah perbatasan antara Magelang dan Wonosobo. Pangeran Diponegoro ini menganugerahkan gelar kehormatan KRT atau Kanjeng Raden Temenggung Sidomoro kepada Muhammad Ngarpah ya, dan mengangkat beliau menjadi Bupati Wonosobo. Pada awal pemerintahan beliau ini, beliau memindahkan pusat kekuasaan dari Silomerto ke Wonosobo pada tanggal 24 Juli 1825. Ini juga menurut berbagai sumber sejarah dan menurut penelitian dari tim sejarah Universitas Gadjah Mada ya, sehingga pada tanggal itu dianggap sebagai awal dari lahirnya Kabupaten Wonosobo. Kisah dari pemindahan pusat kekuasaan dan alasan mengapa pusat kekuasaan ini dipindahkan dari Silomerto ke Wonosobo kota sekarang ini juga sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Linknya juga akan saya taruh di kolom deskripsi. Cukup sekian pembahasan tentang sejarah panjang Wonosobo, dari baru berupa hutan belantara sampai sekarang sudah menjadi daerah yang padat penduduk dan ramai. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.